Bersama saya, channel Edison TV. Kita akan mempelajari bahasa Ibrani tentang dages. Ya. Apa itu dages? Dages itu adalah sebuah tekanan. Dages disebut juga titik yang diletakkan di tengah-tengah sebuah huruf konsonan seperti berikut. Nah, di dalam huruf konsonan ini diletakkan titik, ya, diletakkan titik seperti huruf tet, jayin, sin, lamet, p, kaf, dalet, gimel, bet, dan mem. Nah, selain itu, huruf guttural. Huruf guttural seperti huruf alef, he, ket, ayin, dan res itu tidak mendapat titik, tidak mendapat dages, ya. Nah, kita melihat dages. Dages itu terbagi dua bagian. Yang pertama dages lene, yang kedua itu adalah dages porte. Dages lene disebut juga dengan titik pengeras, ya. Dages lene disebut juga dengan titik pengeras. Dan dages porte itu disebut juga titik pendua kalian. Nah, kita melihat dages lene. Seperti apa dages lene? Dages lene hanya muncul pada huruf begat kepat, ya. Nah, ini yang dikatakan dages lene, titik pengeras huruf begat kepat. Kalau V ini pengucapannya lembut. Ketika di sini ada titiknya menjadi bet itu diucapkan dengan keras, bet, ya. Sama juga dengan gimel, gimel, ada titiknya. Dalet, dalet. Cat, cat. Kemudian V, V. Tet, tet. Nah, setiap yang ada titik ini cara pengucapannya lebih keras dibanding dengan tanpa titik. Oke. Nah, kita akan melihat dages porte. Dages porte tujuannya adalah untuk menggandakan huruf. Seperti apa? Kita melihat seperti M. Mem tanpa titik itu, ya, hanya satu huruf. Ketika ada titik dua, titik di tengahnya itu menjadi double M. Yang berikut lamet. Ada titik double L. Satu lagi jayin, ketika ada titik jadi jayin, jayin, ya. Nah, kita melihat dages lene, titik pengeras tadi yang sudah kita katakan titik pengeras, ya. Nah, di sini dages lene yang disebut juga dengan begat kepat. Begat kepat itu terdiri dari huruf-hurufnya, di tengah-tengahnya ada titik diletakkan. Nah, kita melihat bet ini kita pakai di awal kata bara, ya, bara. Nah, kemudian kita lihat contoh dages porte, titik pendua kalian, ya. Titik pendua kalian. Ini huruf pertama ini tidak terdapat dalam begat kepat, ya.
Nah, shin tambah vokal a, ya. Kemudian bed-nya ada titik, itu digandakan pendua kalian. Syabat, ya, syabat. Beda dengan bara dengan syabat, ya. Ini bara, ini syabat. Ini dages porte. Oke. Nah, dages pada huruf yang bukan bekat kepat, ya. Dages pada huruf yang bukan bekat kepat adalah selalu dages porte yang digandakan seperti berikut. Hamelek. Nah, hamelek. Loh, kok beda? Ini kan M-nya cuman satu, tapi kenapa dua? Nah, di sini beda dengan transliterasi yang pertama, yang di awal ya, tapi karena ini adalah, eee, penggandaan huruf yang disebut juga dengan dages porte, itu jadi double ya, double. Hammelek ya, hammelek. Nah, kita lihat contoh yang lain. Nah, ini kan yang double-nya mana ini? Shin ya, shin. Yang ada titik di tengahnya, ada titik di tengahnya. Hasyamayim, hasamayim. Ya, kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, khop itu ada titiknya di tengah, ya, ada titiknya di tengah. Bacanya hakol, ya, hakol. Nah, jadi dari ketiga contoh ini yang mempunyai huruf titik di tengah pada huruf yang kedua dari satu kata itu disebut dages porte, ya. Huruf yang digandakan, hamelek, hasamayim, hakol. Oke. Berikutnya, dages pada huruf begat kepat, ya. Dages pada huruf begat kepat ada dua kemungkinan, ya. Bisa lene, bisa porte. Lene diperkeras, porte digandakan. Seperti apa? Nah, kita melihat di sini. Ada dua macam ya. Dages pada huruf begat kepat. Ya, ini begat kepat ya. Bet, V. Ya. Ini mungkin B atau juga BB. Ini juga demikian. Mungkin P atau juga VV. Mungkin lene, mungkin forte. Mungkin lene, mungkin forte. Loh, bagaimana? Bingung. Nah, bagaimana kita dapat menentukannya? Kita akan melihat, saudara. Ya, bagaimana kita dapat menentukan apakah dages lene atau dages forte. Nah, kalau dia lene pada begat kepat dan tidak didahului oleh vokal, ya. Dages adalah lene, ya, jika pada begat kepat dan tidak didahului oleh vokal, seperti ini, tidak didahului oleh vokal, ya. Kalau lene hanya muncul pada begat kepat seperti ini. Nah, kita lihat contohnya. Tidak didahului oleh vokal. Nah, ya. Nah, kita lihat di sini bed E, ya, vokalnya E, artinya band. Ini band. Ini band. Ini namanya lene, ya, lene. Bed, bed, ya. Kemudian kita lihat lagi, ya, gadol, ya, gadol. Ini yang namanya titik pengeras, dages lene, ya. Tadi bed, bed, ya. Gimel, gimel. Jadi
Kalau dia disebut lene, itu hurufnya adalah begat kepat, ya, gadol. Nah, kita lihat dages porte, titik pendua kalian. Dages adalah porte jika pada begat kepat yang didahului oleh vokal. Ya, contohnya seperti ini. Yang didahului oleh vokal, ya. Nah, kita lihat dages adalah porte jika begat kepatnya didahului oleh vokal, ya. Ini mana begat kepatnya? Mana begat kepatnya? Ada kan? Ini begat kepat. Tet, ya. Tet. Tapi didahului oleh vokal, ya. Didahului oleh vokal. Nah, kita baca ya. Ini me tak hat. Me tak hat. Pendua kalian hurufnya. Jadi tet-nya itu 2 kali, mitakat. Ya, kita lihat lagi. Nah, ini didahului oleh vokal. Kalau tadi tidak didahului vokal itu disebut lene, ya. Contohnya ini harus huruf apanya ini gimelnya itu harus di awal kata, bukan di tengah setelah he, tapi dia harus di awal, dia di depan ya sini ya, di depan sini seperti inilah. Nah, jadi di sini karena dia didahului oleh vokal, maka disebut juga dages porte, titik pendua kaliannya ya. Nah, seperti apa? Gimel. Jadi bacanya hagadolim. Hagadolim. Ya. Demikian penjelasan saya tentang dages lene dan dages porte. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat siang.